Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Faris. Perkenalkan, nama saya adalah Sasanti Amisani dan pada kesempatan ini ingin mempresentasikan tugas UTS yang diberikan kepada kami dalam mata kuliah Strategi Pemasaran Politik. Terkait dengan soal yang diberikan, maka saya memilih Puan Maharani dari PDIP yang memenangkan pemilihan umum legislatif pada 2024. Puan Maharani menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI pada periode 2024 sampai 2029 dan ditetapkan pada 1 Oktober 2024 dalam rapat paripurna di DPR. Kemudian dalam presentasi kali ini teori yang digunakan adalah Elaboration Likelihood Model yang dikembangkan oleh Petty dan Cacioppo yang menjelaskan tentang bagaimana seorang memproses pesan persuasif dan bagaimana sikap bisa berubah. Kemudian model ini mengenal dua jalur, yaitu jalur sentral dan jalur periferal atau peripheral route, di mana jalur sentral itu sifatnya kritis dan peripheral route itu sifatnya emosional, dangkal, dan berdasarkan motivasi. Pertama, dalam strategi komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh Puan Maharani adalah dia menggunakan media sosial, misalnya Instagram dan X, kemudian juga memanfaatkan media modern lainnya, yaitu podcast untuk membangun citranya. Kemudian dia juga membuat media baliho sebagai upaya untuk menciptakan image dan meningkatkan pengenalan warga di sekitar situ untuk mengenali dirinya. Dan terakhir adalah Puan Maharani membranding dirinya bahwa ia adalah Ketua DPR RI yang santun, ramah, dan dekat dengan masyarakat, serta membangun kesan sebagai anak Presiden Megawati dan cucu Soekarno. Terakhir juga Puan Maharani juga menggambarkan bahwa dirinya selain sebagai anggota DPR juga sebagai seorang ibu seperti layaknya ibu-ibu pada umumnya. Kemudian Megawati juga sering turun ke akar rumput, di mana di situ adalah kantong-kantong PDIP, memanfaatkan identitas partai sebagai partai wong cilik atau zaman Presiden Soekarno dulu disebut juga sebagai marhaen. Kemudian juga melakukan pendekatan kepada generasi muda sebagai generasi atau kelompok yang potensial. Untuk konstituen dari Puan Maharani adalah masyarakat kelas menengah ke bawah, masyarakat di desa, akar rumput, dan kelompok nasionalis. Bila berdasarkan gender, maka konstituennya banyak didominasi oleh kelompok perempuan. Kemudian berdasarkan pendidikannya biasanya adalah menengah ke bawah, namun ada juga yang berpendidikan tinggi. Wilayah PDIP dengan suara yang terbanyak adalah Jawa Tengah dan sebagai basis yang sangat kuat. Beberapa daerah yang mendukung PDIP atau menjadi basis itu antara lain adalah Kota Solo, Semarang, Banyumas, Wonogiri, dan Klaten. Kemudian DIY juga menjadi salah satu basis, kemudian Bali, dan terakhir adalah Jawa Timur, antara lain adalah Surabaya. Dan di situ di tempat tersebut suara atau persentase yang diperoleh oleh PDIP cukup signifikan. Berikutnya, bagaimana ide dan kebijakan yang ditawarkan kepada voters. Puan Maharani ini menawarkan isu prioritas pembangunan seperti percepatan berkelanjutan, ketahanan pangan dan energi, kemudian isu gender dan kesetaraan perempuan, serta tantangan ekonomi. Kemudian program berikutnya menitik beratkan pada keadilan sosial, pemerataan ekonomi, dan pemberdayaan petani dan masyarakat kecil. Dan terakhir adalah program memberdayakan rakyat dan pemberdayaan rakyat.
Kemudian bagaimana positioning yang dibangun oleh politisi tersebut, dalam hal ini adalah Puan Maharani. Puan Maharani memposisikan dirinya sebagai penerus keturunan Soekarno dan memposisikan juga sebagai putri dari mantan Presiden Megawati Soekarno Putri, kemudian sebagai dan juga sebagai penerus dari pimpinan PDIP. Kemudian Puan juga memposisikan dirinya sebagai pemimpin perempuan yang berpengalaman menjaga Pancasila sebagai ideologi negara. Kemudian di sini saya berikan contoh atau ilustrasi yang dapat diperoleh, yaitu ketika Puan Maharani ikut dalam peringatan Bulan Bung Karno. Di sini salah satu gambaran bahwa beliau masih menjaga atau membuat positioning bahwa Puan Maharani adalah penerus dari keturunan Presiden Soekarno. Kemudian untuk strategi khas yang diterapkan sehingga bisa mendapatkan suara untuk lolos di parlemen, antara lain adalah Puan Maharani menjelaskan atau membuat komitmen untuk membuka ruang partisipasi publik dan menampung aspirasi masyarakat, serta komitmen untuk menyempurnakan fungsi dan meningkatkan kinerja DPR. Kemudian juga menampilkan pembawaan yang tenang, tidak konfrontatif, dan lebih pada sifatnya itu menghimbau seperti itu. Kemudian menampilkan bahwa ia dekat dengan wong cilik. Salah satu contohnya misalnya beliau sering mampir ke warung dengan beberapa orang dari konstituen atau dari partainya untuk menikmati makanan khas yang ada di warung tersebut atau makanan yang disediakan di warung tersebut. Kemudian seperti tadi sudah dijelaskan, Puan Maharani merepresentasikan pemimpin perempuan dan menggunakan media secara intensif, baik media massa maupun media sosial dan sebagainya, kemudian membangun kedekatan hubungan dengan kader partai dan elit partai yang ada di daerah. Ini beberapa dari contoh ilustrasi yang sudah dijelaskan. Di sini ada gambar atau ilustrasi atau foto tentang baliho yang tadi disampaikan bahwa ia memanfaatkan baliho untuk branding atau pemasaran politik. Kemudian juga gambar bahwa ia masih sangat menjaga hubungan dengan partainya dengan menghadiri beberapa kegiatan secara intensif dengan partai atau kader-kader PDIP, kemudian juga sering ke tempat konstituen di akar rumput, mendatangi para petani, kemudian anak-anak muda, anak-anak sekolah di wilayah-wilayah yang sudah ditentukan. Kemudian yang terakhir adalah ilustrasi bahwa Megawati itu juga sangat mendukung perempuan di dunia politik. Terakhir adalah kesimpulan dari apa yang sudah disampaikan bahwa strategi komunikasi politik dan pemasaran politik ini sangat penting dalam mengubah pendapat audiens dari tidak mendukung menjadi mendukung seorang kandidat, dan dalam hal ini adalah Puan Maharani. Rute sentral di dalam ELM tadi bahwa dapat dijelaskan tawaran kebijakan yang relevan dengan kondisi masyarakat dapat menarik minat dari audiens untuk mempelajari lebih lanjut dan selanjutnya bisa mengubah sikap dari audiens dari yang tidak mendukung menjadi mendukung. Kemudian rute periferal dalam ELM tadi disebutkan bahwa sifatnya tuh lebih emosional, kemudian spontan dan emosional, spontan dan kayak memiliki kedekatan di situ. Jadi audiens tidak bersifat mendalam dan lebih sederhana, serta tadi sifatnya emosional. Kemudian hanya melihat misalnya dari segi popularitas, kemudian cara bicara, penampilan, dan sebagainya. Dan itu bisa juga
tidak dielaborasi secara mendalam. Tapi itu bisa menjadi salah satu sumbangan untuk bisa mengubah pendapat seseorang, seperti halnya rute sentral yang sudah disebutkan sebelumnya. Mungkin demikian untuk presentasi pada kesempatan ini. Terima kasih atas kesempatan serta perhatian yang disampaikan dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.